hormati teman-teman KSPM ya, dan juga rekan-rekan mahasiswi yang saya banggakan. Jadi ini adalah sekolah pasar modal level 2 ya. Berarti teman-teman saya asumsikan sudah pernah mengikuti sekolah pasar modal level 1. Betul? Sudah ya? Nah, kira-kira kalau kita rewind lagi, apa pelajaran penting dari SPM level 1 terakhir? Apa yang teman-teman ingat? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Iya. Kemarin tuh saya tuh cowok. Pelajaran kita apa? Kita refreshment gitu ya. Jadi pelajaran penting pertama, 1, investasi itu harus dilakukan oleh semua orang. Setuju? Setuju. Investasi ada 2 jenis. Investasi pada aset real sama investasi pada aset keuangan. Investasi pada aset keuangan salah satunya ada di pasar modal. Ya. Nah, jadi sekarang teman-teman berada di satu-satunya regulator ya yang menaungi industri pasar modal di Indonesia. Jadi teman-teman berada di mana ini? Khususnya IDX. Proses perdagangannya itu tidak terjadi di sini di Balikpapan, tapi semua ada di Jakarta. Gitu. Jadi investasi perlu untuk dilakukan. Salah satu instrumen yang bisa dimiliki oleh kita semua namanya saham. Ya, instrumen investasi pasar modal ada berapa? Saham, obligasi, terus reksadana, dan yang terakhir derivatif, produk lain-lain. Ya. Pasar modal sendiri itu apa? Pasar modal sendiri itu apa? Kenapa namanya pasar modal? Betul, mempertemukan pihak yang butuh modal dengan pihak yang punya modal. Pihak yang butuh modal siapa? Perusahaan. Ketika dia mau ekspansi, dia butuh modal yang besar sekali. Kalau perusahaan butuh duit, gimana dia bisa dapat? Biasanya kan dia pinjam uang lewat bank. Tapi kalau perusahaan pinjam uang lewat bank, ada konsekuensinya? Ada apa? Bunga. Kalau suku bunga lagi tinggi seperti sekarang, pinjam uang lewat bank itu ideal nggak? Kenapa? Bunganya yang tinggi. Kalau bunga tinggi artinya cicilannya besar. Cicilan besar, perusahaan bunyi gitu ya, berkurang keuntungannya. Nah, ada cara lain buat perusahaan untuk bisa mendapatkan modal selain pinjam uang lewat bank, yaitu dengan mengajak para investor, para yang punya modal untuk ikut menanamkan modalnya di perusahaan. Dengan cara apa? Perusahaan menjual saham atau perusahaan menjual obligasi. Jadi caranya itu, kenapa orang itu beli saham? Karena investor, apa kira-kira tujuan investor beli saham? Untuk investasi. Iya, untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungannya dari mana? Ada 2, harga sahamnya naik atau dividen. Itu yang dicari oleh investor. Gitu ya. Nah, mereka ini ketemunya di pasar modal. Jadi pasar modal itu mempertemukan pihak yang butuh modal, yaitu perusahaan, dan pihak yang punya kelebihan modal, yaitu para kita semua. Ya, mahasiswa Madani ini akan jadi investor luar biasa ya. Ini amin ya. Karena gimana sih caranya kalau misalnya teman-teman, misalnya nih ya, saya asumsikan teman-teman kita semua mulai dari titik nol gitu, nggak punya privilege ya. Kalau punya privilege, orang tuanya kaya atau pacar kaya atau suami istri kaya, itu privilege gitu ya. Tapi kan kita mulai dari nol semua. Kira-kira gimana cara kita bisa lebih sejahtera di masa depan? Yang pertama, kita harus punya pendapatan aktif, ya kerja gitu ya, atau dagang atau usaha. Nah, kemudian pendapatan aktif ini diapain? Disisihkan, ditabung, ya. Nah, tabungan ini yang cuma disimpan. Kalau disimpan, dia terkena inflasi, jadi berkurang nilainya. Tapi simpanan ini harus dijadikan aset, yang dibeli saham misalnya. Jika aset itu diakumulasikan, dicil nih sahamnya satu lot.
dalam periode yang panjang, periode panjang berapa lama? 10 tahun. Nanti teman-teman cepat, tolong kita akan menuju 10 tahun kan? Usianya berapa nih sekarang? 20. Nanti akan masuk usia 25, setuju? Insya Allah ya. Kemudian akan masuk usia 30. Insya Allah ya. Jangan salah, waktu cepat berlalu. Nanti teman-teman akan ke sana. Begitu sudah tiba waktunya, ya. Teman-teman cicil saham satu lot dalam 10 tahun itu nggak terasa tiba-tiba jadi 1000 lot. Apalagi kalau sekali beli 100 lot, gitu 10 lot, 5 lot, kan diakumulasikan. Ya. Apa manfaatnya punya saham 1000 lot? Apa manfaatnya? Ibarat teman-teman punya kos-kosan, ya, duit itu datang sendiri. Tahu kan tuh. Punya kos-kosan gimana? Prosedurnya kos-kosan gimana? Kita bangun rumah, kita sewain dapat makan, gitu ya. Nah, saham juga begitu. Kita kumpulin sahamnya, kita miliki perusahaannya, dan perusahaan itu akan terus membagikan dividen kepada semua orang yang punya, investornya. Nah, oleh sebab itu, ya, kita belajar hari ini untuk mendalami seperti apa proses dan mekanisme yang terjadi di pasar gelap, supaya teman-teman paham, ya. Dan teman-teman harus jadi investor, harus. Nah, kalau cuma punya duit, nggak punya aset, ya, duit itu habis. Udah nggak didiemin aja, duit itu akan berkurang sendiri nilainya. Apalagi dibelanjain, ya nggak? Jadi kalau kita bicara kecerdasan finansial itu intinya satu, teman-teman. Kecerdasan finansial itu kemampuan menahan diri untuk nggak ngabisin duit. Dan itu dilatih. Nggak bisa tiba-tiba, wah, ibarat teman-teman tiap hari bangun jam 9 tiba-tiba disuruh bangun jam 5 gitu ya. Bisa nggak? Biasanya bangun jam 8 nih Pak. Ya, tiba-tiba suruh bangun jam 5 Pak. Nah itu kan namanya dilatih gitu. Bukannya nggak bisa, tapi bisa. Cuma dilatih. Nah sebelumnya saya minta teman-teman untuk download dulu aplikasi ini. Sudah ya? Sudah dihapus. Jadi data ini langsung terhubung ke bursa efek loh. Jadi data ini yang teman-teman pakai lewat handphone itu langsung terhubung ke sistem just di bursa efek. Artinya semua saham yang diperdagangkan itu semua ada di sana. Dan teman-teman jika nanti suatu saat butuh informasi tentang perusahaan, itu adalah satu-satunya akses yang gratis. Karena yang lainnya bayar. Ya, kemudian bisa menggunakan aplikasi dari milik Sekuritas. Nah, kita akan bicara 3 hal hari ini, ya. Bagaimana mekanisme perdagangan saham, bagaimana harga saham itu bisa terbentuk, dan gimana cara membaca dividen offer. Oke. Bagaimana sih mekanisme pasar? Apa yang dimaksud dengan mekanisme? Mekanisme adalah proses, gitu ya, aktivitas. Jadi pasar itu terbagi menjadi 2 jenis. Pasar perdana dan pasar sekunder. Ada yang bisa kasih tahu saya di mana bedanya? Pasar perdana itu apa? Pasar perdana atau IPO. Pikirannya biasanya udah siap-siap mau nonton ya. Gimana betul ya? Nah, jadi perusahaan itu kalau dia mau go public, dia akan melewati 2 proses. Ya, yang pertama dia harus melalui proses IPO. IPO ini adalah perusahaan itu harus melewati due diligence, harus melewati uji tuntas, harus dinilai, harus dianalisis layak nggak dari IPO. Nah, saat terjadi IPO, ya, itu pertama kali perusahaan melepas sahamnya ke publik. Pertama kali. Pembeli dan penjualnya itu adalah perusahaan dengan investor. Perusahaan dengan investor. Apa yang dijual? Apa yang ditransaksikan? Saat IPO yang ditransaksikan itu saham atau obligasi, ya. Jadi perusahaan itu dia menjual saham, pembelinya adalah para investor. Pertama kali, ya, pertama kali. Setelah selesai proses IPO, ya, apa
Apa yang dimaksud dengan selesai? Investor berhasil menerima sahamnya, perusahaan berhasil menerima apa? Terima apa? Tujuannya. Perusahaan go public tujuannya apa? Perusahaan go public tujuannya apa? Dapat duit buat ekspansi betul. Nah, jadi begitu selesai proses IPO, perusahaan itu akan mendapatkan modal dan dia akan fokus mengembangkan usahanya. Oke? Apa yang terjadi dengan sahamnya? Sahamnya dimiliki oleh investor. Nah, ketika saham itu dimiliki oleh investor, ada dua kemungkinan. Yang pertama, investor akan tahan sahamnya. Saya mau beli saham nih, gak akan saya lepas selamanya. Saya akan miliki, saya akan setia dengan saham ini. Saya akan terima dividennya dan saya akan wariskan. Nggak dijual-jual. Selesai dong masalah kalau nggak dijual. Tapi kalau misalnya investor memutuskan, wah saya mau jual lagi deh, biar dapat untung cepat. Ketika investor mau jual, jualnya kemana? Pada saat proses IPO, investor tuh nggak bisa langsung jual lagi ke perusahaan. Investor kalau mau jual, dia harus jual ke investor lain. Nah, proses yang mengatur transaksi antara investor dengan investor itu namanya adalah pasar sekunder. Secondary. Jadi bukan pembeli dari tangan pertama. Ya, investor mau beli bukan dari tangan pertama gitu ya. Nah, ketika pasar sekunder ini, pembeli dan penjualnya itu bukan lagi perusahaan dengan investor, tapi investor dengan orang dengan orang. Dan terjadinya ada di Bursa Efek Indonesia. Waktu IPO ini kejadiannya di luar Bursa Efek. Nah, ketika orang sama orang transaksi perlu diatur lah. Perlu ya, yang namanya duit harus diatur. Gitu. Oleh sebab itu prosesnya ini diatur sedemikian rupa supaya investor dengan investor itu menerima hak dan kewajibannya. Gitu. Contoh, perusahaan apa yang teman-teman paling suka? Ada nggak perusahaan favorit? Mama udah IPO belum ya? Atau saya kayak Mama atas UMTR, United Tractor, tahu? United Tractor ya. Teman-teman kalau mau beli sahamnya United Tractor kemana? Apakah beli langsung ke UMTR, datang langsung nih ke United Tractor di UT gitu ya? Dulu Pak, saya mau beli saham UT Pak, ini gimana caranya? Apa kena langsung ke perusahaannya? Enggak, kenapa? Sudah selesai proses IPO-nya, jadi investor nggak bisa langsung beli ke UMTR. Jadi kalau investor mau beli saham United Tractor, dia harus beli dari investor lain yang mau jual saham UT. Misalnya nih, teman-teman mau beli saham Indofood, Indofood itu selesai proses IPO-nya. Jadi kalau mau beli saham Indofood harus beli dari investor lain yang jual saham Indofood. Oke. Nangkap ya? Nah ini contohnya nih. Ada Pak Bejo bikin usaha bakso gitu ya. Butuh modal 8 juta, tapi Pak Bejo cuma punya modal 1 juta. Jadi Pak Bejo mengajak 7 temannya untuk menanam saham ya di usaha bakso ini. Jadi modalnya 1 juta satu orang. Terkumpul nih ya. Cuma kalau Pak Bejo ini langsung ketemu dengan investor, berisiko kan? Apa risikonya? Kalau investor nih langsung ketemu dengan perusahaan, apa risikonya? Bisa nggak? Misalnya sahamnya udah terjual nih, duitnya udah terkumpul sama Pak Bejo-nya lari. Bisa? Bisa. Atau sahamnya udah dimiliki sama para investor. Ini perusahaan bagus sekali. Kita tendang aja ownernya. Kita tendang aja Pak Bejo supaya kita jadi pemilik perusahaan. Bisa nggak? Bisa. Astra contohnya ya. Astra itu perusahaan Indonesia, dibangun oleh Indonesia, dikerjakan oleh orang Indonesia, tapi pemiliknya bukan dari Indonesia. Tendang gitu ya. Nah jadi bisa. Oleh sebab itu proses ini harus diatur ya. Makanya Pak Bejo kalau mau go public harus lewat Bursa Efek. Bursa Efek itu yang mengatur proses, dia yang buat undang-undang kalau mau go public itu begini syarat-syaratnya, kamu harus dari A sampai Z dokumennya itu bisa satu pintu gitu untuk melindungi kepentingan investor. Ya, jadi dia harus bekerja sama dengan Bursa Efek, kemudian dapat izin dari OJK.
OJK siapa? Lembaga yang ngapain dia kerjanya? Mengatur, mengawasi industri jasa keuangan di Indonesia satu-satunya. Ya. Nah kemudian setelah mendapat izin, barulah perusahaan. Nah setelah dapat izin dari OJK, barulah masuk fase pasar perdana. Ya. Setelah dapat izin dari OJK, baru itu dia bisa dibilang investor udah langsung boleh beli sahamnya. Itu namanya pasar perdana. Ternyata usaha baksonya ini laku ya, yang tadinya nilainya 8 juta per lembar naik jadi 16 juta per lembar. Seperti Astra ya, dulunya harga per lembarnya 16.000, kemudian tertinggi tahun 2000 sekian gitu ya, udah sampai di angka 70.000 ya, jadi udah stock split ya. Jadi harga sahamnya naik, investor kan dapat untung. Nah ketika harga sahamnya mengalami kenaikan dan investor mau jual, boleh nggak dia jual lagi ke Pak Bejo? Nggak boleh. Investor harus jual ke investor lain yang mau beli saham Pak Bejo. Nah ini yang disebut sebagai pasar sekunder. Transaksi antara investor dan investor itu namanya pasar sekunder. 80% pasar modal Indonesia itu adalah pasar sekunder. Dan tempat pasar modal sekunder ini adanya di sini di Bursa Efek. Gitu ya. Nah jadi ini sekilas tentang Bursa Efek. Visi kita adalah menjadi bursa yang kompetitif dengan tingkat kredibilitas dunia ya. Jadi saat ini total kapitalisasi kita udah di angka 11 triliun. Jadi kalau mau beli saham-saham di Bursa Efek gitu ya, mau jadi sultan nih, mau jadi pemilik gitu ya, berapa sih duit yang harus disiapkan untuk menguasai 11.000 triliun ya. Saat ini ada 92 perusahaan efek, 49 ETF, 903 perusahaan ya. Dan saat ini sudah ada 12 juta investor pasar modal. Dan 12 juta investor pasar modal itu semuanya mayoritas anak muda ya. Anak muda, Gen Z ya. Nah, Bursa Efek itu ngapain aja tugasnya? Jadi kita itu membuat peraturan gimana kalau yang namanya pasar kan masih ada dasar. Teman-teman kalau ingat Bursa Efek, bursa itu apa sih kata ini? Pasar. Yang namanya pasar harus ada yang ngatur. Kalau mau jualan sayur di sini, jualan ikan di sini, jualan ayam di sini, kan nggak boleh berantakan gitu. Nah, pasar modal juga sama. Bursa Efek itu tugasnya ngatur. Kemudian kita menyebarkan informasi, menyediakan sarana perdagangan efek, mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Seperti harga saham yang dimanipulasi, gitu, kolusi, insider trading dan sebagainya. Kemudian Bursa Efek juga berkewajiban untuk dokumen baru, ya, dengan upaya likuiditas. Oke, apa yang dimaksud dengan mengupayakan likuiditas? Likuiditas itu adalah memastikan kalau kita mau beli ada yang jual dan kalau kita mau jual ada yang beli. Liquid, laku, cepat laku, ya. Nah jadi seperti itu. Selanjutnya, ya ini milestone Bursa Efek ya. Jadi kita sudah melewati banyak proses. Dan yang paling luar biasa itu adalah IPO sekarang bisa ditransaksikan lewat handphone. Zaman dulu kalau teman-teman mau beli IPO, teman-teman harus datang ke penjamin emisi, harus datang ke Jakarta. Sekarang udah pakai handphone aja udah bisa beli IPO ya. Dari sejarah pasar modal kita dalam waktu 10 tahun. Jadi setiap 10 tahun pasti ada krisis. Yang merah-merah itu krisis teman-teman. 2013 ya. Kemudian 2018 ini belum lagi ke 2008. 2020 pandemi ya. Tapi setiap kali Bursa Efek mengalami penurunan, saham-saham di Indonesia mengalami penurunan, naiknya cepat. Pada saat fase merah-merah begini, ini lagi putar daduk ya. Orang kaya jadi miskin atau orang miskin jadi kaya. Gimana caranya? Orang-orang beli saham di harga yang murah. Yang miskin yang gimana? Yang nggak sabar. Begitu harga saham turun, jual aja deh. Padahal kalau ditahan itu dia akan balik selalu seperti itu. Makanya saya lagi nunggu nih ya. Kapan lagi IHSG jebol seperti tahun 2020 ini waktu terjadi pandemi kayak gini. IHSG itu hampir minus 48%, 48%, dan nggak pernah terjadi setinggi itu penurunan.
gaya baru muncul waktu pandemi ya. Nah selanjutnya apa aja lembaga dan aktivitas di pasar modal. Jadi ya ini adalah tulang punggung pasar modal kita, tapi kita sebut sebagai SRO. Yang pertama adalah bursa efek. Jadi bursa efek ini adalah fasilitator. Kita yang menyediakan fasilitas ya. Kemudian yang kedua adalah KSE. Jadi aktivitas pasar modal itu ada 3 teman-teman. Aktivitas perdagangan, aktivitas penyimpanan, sama aktivitas administrasi. Aktivitas perdagangan dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Aktivitas penyimpanan dilakukan oleh KSE dan aktivitas administrasi dilakukan oleh ID Clear. Nah, yang ngawasin siapa? Yang ngawasin adalah Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian di pasar modal ada yang namanya perusahaan efek. Adalah perusahaan yang menjalankan bisnis di pasar modal. Perusahaan yang menjalankan aktivitas bisnis di pasar modal. Aktivitas bisnis pasar modal itu ada apa aja? Kalau teman-teman nanti di masa depan udah punya cita-cita belum nih? Udah ada nggak ya? Oh, kira-kira saya mau lulus, mau kerja di sini, saya mau begini, saya mau ngapain? Udah ada. Saya saranin ya, masuklah industri jasa keuangan. Karena industri jasa keuangan itu imbal hasilnya lebih besar jika dibandingin industri yang lain. Selain minyak dan tambangan ya, kalau di Balikpapan mungkin pertambangan minyak itu besar. Tapi kalau di Jakarta, industri keuangan sama jasa itu besar sekali pendapatannya. Dia per jam, gitu ya. Nah, apa aja bisnis di pasar modal? Gimana keuntungan bisa didapat di pasar modal? Ada 3. Yang pertama, perusahaan itu bergerak sebagai perantara pedagang efek atau sekuritas. Jadi bisnis pertama di pasar modal itu adalah sekuritas. Dia dapat untung dari mana? Ketika investor jual beli saham, ada fee, dan fee-nya itu akan jadi pendapatan oleh misalnya seperti mitra sekuritas tuh. Teman-teman kalau misalnya jual beli saham dalam mitra sekuritas kan ada fee-nya, gitu ya. Nah fee-nya akan jadi pendapatan sekuritas. Perusahaan yang kedua adalah perusahaan manajer investasi. Perusahaan manajer investasi adalah perusahaan yang mengelola reksadana. Jadi dia mengumpulkan dana dari masyarakat, kemudian dijual beli sahamnya, dapat untung dan manajer investasi dapat fee dari situ. Gitu ya, itu bisnis yang kedua tuh, dia mengelola dana masyarakat. Bisnis yang ketiga adalah bisnis penjamin emisi. Penjamin emisi ini adalah perusahaan yang membantu perusahaan lain untuk go public. Jadi nanti kalau teman-teman cita-citanya mau punya perusahaan, kabarin satu lagi cita-citanya ya. Saya ingin perusahaan saya go public di masa depan. Amin. Gimana caranya go public? Teman-teman harus menunjuk konsultan. Konsultan itu namanya penjamin emisi. Nanti penjamin emisi dia akan ngurusin dari A sampai Z proses go public. Jadi teman-teman tinggal jalanin aja. Ya, misal saya mau ekspansi nih perusahaan saya, butuh dana 500 miliar atau 250 miliar seperti BSB. Teman-teman tahu BSB? Tahu. Ya. Nggak tahu kan? Kalau nggak tahu berarti BSB itu lagi bikin hotel di KM. Iya Pak. Nah itu dia butuh modal itu sampai 250 M. Gimana caranya? BSB dia akan menunjuk penjamin emisi dan dia bilang sama penjamin emisi, saya mau go public, saya butuh dana 200 miliar, tolong kamu jualin saham saya. Instruksinya gitu. Nanti sama penjamin emisi akan dilihat, oh ini layak tadi perusahaan untuk go public ya, akan dihitung, akan dilakukan uji tuntas, namanya adalah due diligence ya. Jika penjamin emisi menilai, wah bisa nih IPO nih, potensi nih. Oke Pak, saya mampu menjual saham Bapak. Mari kita diam, jabat tangan. Nah setelah jabat tangan, penjamin emisi akan melakukan segala cara untuk berhasil menjual sahamnya dan terkumpul dana 250 M. Kalau nggak terkumpul dana 250 M, maka penjamin emisi yang ganti itu duit. Gitu ya. Nah, jika dia berhasil mengumpulkan dana 250 M, maka penjamin emisi akan dapat fee antara 1 sampai 4% dari 250 miliar. Itu gede banget ya. Penjamin emisi itu kerjanya setahun cuma 4 kali. Okay.
3 sampai 4 kali, sisanya tuh lowong-lowong gitu ya. Kalau udah selesai IPO tuh biasanya dia santai-santai dalam setahun. Nah selanjutnya setelah ada perusahaan efek, maka untuk melakukan aktivitas di pasar modal dibutuhkan lembaga penunjang. Lembaga penunjang ini adalah aktivitas pendukung seperti bank kustodian, biro administrasi efek, wali amanat, pemeringkat efek. Lembaga kustodian itu adalah lembaga. Orang-orang yang melakukan aktivitas itu namanya adalah profesi penunjang. Orang-orangnya ya, ada akuntan, konsultan hukum, penilai efek, dan sebagainya. Untuk kepentingan siapa? Kepentingan perusahaan dan karena ini dua pelaku utamanya, dua subjeknya. Pasar modal mempertemukan perusahaan dengan nah, aktivitas pasar modal seperti ini ya. Nanti ditanya nih Pak, apa bedanya ID clear sama KSEI Pak? Masih siap. Kalau nggak bisa jawab suruh pusat aja Pak, atau suruh jalan ke sini dari kampus gitu. Nah jadi seperti itu ya untuk aktivitas dan lembaga di pasar modal. Nah selanjutnya, bagaimana cara membeli saham IPO? Jadi kalau mau beli saham IPO, kalau teman-teman pakai cara yang lama, ya, itu kita harus datang ke penjamin emisi, datang langsung. Kita harus mengisi yang namanya FPPS dan DPPS. FPPS itu formulir pendaftaran saham perdana, DPPS itu adalah daftarnya, ya, penawaran perdana saham. Nanti sama penjamin emisi akan diurusin administrasinya melalui agen penjamin dan melalui agen penjual dan sebagainya. Ini ribet, teman-teman harus tanda tangan basah. Tapi selanjutnya per tahun 2020 ya kita meluncurkan website e-streamipo.co.id. Nah jadi teman-teman udah bisa melakukan pembelian IPO tanpa harus tanda tangan basah gitu ya, datang fisik ke penjamin emisi atau agen penjual. Nah kalau di pasar sekunder bagaimana mekanismenya? Jadi kalau di pasar sekunder mekanismenya adalah teman-teman nggak bisa langsung jual beli ke bursa efek, ya, harus menggunakan jasa perusahaan sekuritas. Setuju ya? Jadi perusahaan sekuritas itu tugasnya adalah mewakili investor dalam menjalankan transaksi di pasar modal. Investor yang mau beli sama investor yang mau jual, mereka akan melakukan input order di perusahaan sekuritas. Order-order ini akan terkumpul di bursa efek. Setelah order-order itu terkumpul, maka ada sistem ya yang mempertemukan antara pembeli dan penjual. Sistem itu dilakukan oleh ID Clear. Di sini dicocokin. ID Clear itu administrasi. Administrasi itu maksudnya apa? Ketika investor mau beli saham, dia pasti terima sahamnya. Ketika investor mau jual saham, dia pasti terima uangnya. Nah itu yang memastikan itu terjadi selesai ya, namanya ID Clear. Clear itu selesai, ya, namanya ID Clear yang memastikan itu. Setelah proses administrasi selesai, maka uang dan sahamnya itu akan ditransferkan ke masing-masing investor melalui lembaga KSEI. Yang mau beli saham akan dikasih sahamnya, yang mau jual saham akan dikasih uangnya. Tapi semuanya ada di dalam satu sistem, ya, nggak berpindah dan nggak keluar uang itu. Gitu, ada di sistemnya KSEI. Nah selanjutnya seperti ini nih. Jadi sebenarnya ada perbedaan antara yang ditransaksikan antara barang dan uang, gitu ya. Jadi kalau mau beli saham menggunakan jasa sekuritas, kalau mau jual saham juga menggunakan jasa sekuritas. Proses settlementnya atau serah terimanya ini membutuhkan waktu 2 hari. Jadi nanti sama KSEI itu akan dicek. Ini orang yang mau beli saham ini benar punya uangnya nggak gitu ya? Kenapa 2 hari? Karena pembeli untuk menyelesaikan transaksi di pasar modal, semua investor itu akan diinikan dulu. Akan di-clearkan dulu. Cuma masalahnya kalau investor di Indonesia mungkin bisa langsung selesai settlement dalam 1 hari. Tapi kalau investornya ada di luar negeri, bisa kayak di Amerika gitu, itu beda waktu aja tuh 12 jam. Gitu ya. Jadi nggak bisa, butuh waktu untuk proses penyelesaian. Hanya 2 hari. Nah, maksudnya itu bagaimana? Nah, ini prosesnya ya.
Jadi investor kalau mau beli menggunakan jasa sekuritas, maka alurnya ada transaksi, ada TOP, ada TC gitu. Nasabah pun ada 3 labelnya, ada SID, ada SRE, ada RDN. SID adalah identitas atau KTP-nya investor ya. Kemudian SRE adalah subrekening efek untuk menyimpan saham, dan RDN itu adalah rekening dana nasabah untuk menyimpan uang. Jadi investor itu melekat 3 identitas, SID, SRE, dan RDN. Ya, nah teman-teman ikutin aja alurnya nih yang warna merah ini ya, dia kemana gitu. Tapi intinya pasar modal kita dilakukan oleh IDX, ke P dan ke C. Nah selanjutnya jenis pasar ada 3, pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Satuan perdagangannya adalah lot kecuali pasar negosiasi. Satuan perdagangannya adalah lembar. Untuk settlementnya, pasar reguler butuh 2 hari. Kalau pasar tunai itu cash and carry, ada uang, ada barang. Ya. Kalau pasar negosiasi itu maksudnya begini. Investor sama investor udah ketemu di luar bursa, udah ada kesepakatan. Jadi pas udah deal, gitu ya, baru langsung masuk ke bursa. Contoh, misalnya ada investor mau beli saham perusahaan X gitu, dia mau beli 1 juta lot. Kalau misalnya dia mau beli 1 juta lot di pasar reguler, itu harga sahamnya akan naik sangat tinggi. Tapi kalau misalnya dia udah ketemu siapa orang yang mau jual, nah itu mereka deal dulu, gitu ya, di pasar negosiasi. Nanti perusahaan akan melakukan tender offer, gitu ya, untuk mencari pembeli siapa orang yang mau jual dengan nominal 1 juta lot misal gitu. Dan nggak mungkin di pasar reguler tuh, karena harga sahamnya pasti akan sama. Misal, Tosadero Uno, waktu dia kampanye tahun 2019 ya, jadi wakil wali kota, ya wakil gubernur di Jakarta, dia kan melepas sebagian saham yang dia punya. Nah ketika dia jual, sahamnya jualnya gimana? Apakah langsung jual di pasar? Jual di pasar pasti harga sahamnya akan ambruk gitu ya. Jadi dia mencari pembelinya dulu. Nah transaksinya itu biasanya di pasar nego. Gitu. Nah selanjutnya, proses perdagangan di bursa efek itu menggunakan sistem lelang. Jadi kenapa harga saham itu bisa naik, kenapa harga saham bisa turun? Karena dia dilelang. Sistem lelang ini namanya adalah CAS, Continuous Auction System, sistem lelang berkelanjutan. Yang namanya lelang, ya seperti ini. Ada orang yang mau jual, sama ada orang yang mau beli. Ya. Bursa efek itu penengahnya di sini. Kita memperantarai 2 ini. Menggunakan sistem yang namanya JATS, Jakarta Automatic Trading System. Nah, saat proses lelang terjadi, yang berlaku adalah hukum permintaan. Hukum apa? Permintaan. Kalau banyak orang yang mau beli, ya di sini banyak orang yang mau beli nih, yang nawar banyak, tapi yang jual nggak ada, maka kira-kira bagaimana? Harga saham akan turun. Pembeli banyak, menjual sedikit. Kayak tiket konser Coldplay, itu kan yang mau beli banyak sekali, tapi yang jual sedikit. Apa yang terjadi? Nggak dapat kita. Harganya akan dinaikin ke rasional. Nah itu namanya lelang tuh. Pembeli sama penjual saling tawar. Nah, kalau penjualnya lebih banyak, tapi pembelinya nggak ada, maka harga saham itu akan turun. Jadi sistem lelang ya yang terjadi ya. Transaksi dilakukan melalui perusahaan sekuritas, nggak bisa langsung datang ke bursa efek, harus lewat sekuritas. Ya, bagaimana? Menggunakan aplikasi yang diberikan oleh sekuritas. Dan sekuritasnya harus memiliki izin sebagai perantara pedagang efek dari OJK. Ya. Sekuritas akan mengenakan biaya transaksi untuk setiap transaksi yang dilakukan. Jadi ketika kita jual dan beli saham itu ada fee-nya ya. Dan juga kita dikenakan pajak sebanyak 0,1% dan ada biaya materai kalau transaksi kita di atas 10 juta sehari. Nah ini mekanismenya nih. Jadi kita membutuhkan waktu 2 hari untuk settlement.
Dan berapa besar fee-nya? Jadi kalau misal fee itu adalah 0,2% per transaksi, maka setiap 1 juta transaksi jual beli saham, fee-nya itu cuma Rp2.000. Jadi 0,2% dari 1 juta kan 2.000, gitu ya. Yang mau jual juga sama, kita akan dikenakan fee 0,2% ditambah pajak 0,1%. Jadi totalnya adalah 0,3% dari 1 juta, sekitar Rp3.000. Nggak ada biaya bulanan, nggak ada biaya data, nggak ada biaya lain-lain. Sangat murah investasi di pasar modal itu. Ya. Nah selanjutnya kita bicara tentang fraksi harga. Fraksi harga adalah jenjang tangga, ya, arah tangga. Jadi kalau misalnya harga saham itu naik dan turun, dia ada jenjang kenaikan dan penurunannya, tergantung dari harga sahamnya. Kalau harga sahamnya di bawah 200, maka fraksi harganya adalah Rp1. Jadi kalau naik dia Rp1, kalau turunnya Rp1. Contoh, misal harga sahamnya 100, maka kalau naik dia 101, 102, 103. Kalau turun 103, 102, 101. Kalau harga sahamnya bergerak dari 200 ke 500, maka fraksi harganya 2. Kalau naik, misalnya harga sahamnya 200, kalau naik dia 202, 204, terus 6. Kalau turun 206, 204, 202. Oke. Dan begitu seterusnya. Yang paling tinggi adalah fraksi harga 5.000 ya. Jadi di harga 5.000 satu fraksinya tuh Rp25. Nah, apa yang terjadi kalau dia di tengah-tengah? Dan saya di harga 2, misalnya harganya di 500. Harganya di 500 pas. Kalau naik berapa? 505, 510, 515. Kalau turun 515, 510, 505. Terus pas turun 500, turunnya jadi fraksi yang nomor 2 ya. Jadi fraksi yang ini. Kan dia di bawah 500. Jadi 498, 496, 494. Nah, makanya 500 itu sering menjadi level resisten yang sangat kuat ya di saham. Kenapa? Karena terjadi asimetris risk and return. Kalau naik dia naiknya Rp5, kalau turunnya cuma Rp2, gitu kan? Jadi investor tuh biasanya pas masuk target jual tuh pasti di 500, belakangnya 00 gitu, di 2.000, di 5.000 ya. Nah selanjutnya saham itu dibatasi kenaikannya dalam 1 hari. Dia nggak boleh kalau naik tinggi banget, kalau turunnya dalam banget, nggak boleh. Kenapa? Karena tugas bursa efek adalah melindungi kepentingan investor. Teman-teman nggak mau dong beli saham hari ini Rp1.000, tiba-tiba besok turun jadi Rp100. Mau nggak? Tapi kalau teman-teman beli kripto itu bisa terjadi. Jangankan 1 hari, teman-teman tidur nih, ya besok-besok bangun pagi kriptonya udah hilang, itu bisa. Gitu. Nah makanya kita nggak boleh begitu. Jadi di pasar modal itu saham tuh harus dibatasi kenaikan sama penurunannya. Supaya apa? Supaya investor bisa tenang. Supaya perusahaan dikasih untuk menjelaskan apa yang terjadi di perusahaan. Misal kemarin Goto tuh sempat terjadi kepanikan ya, sekitar 2 bulan yang lalu. Ownernya itu melakukan penjualan saham besar-besaran. Gitu. Itu kalau nggak dibatasi tuh penurunan harga saham Goto bisa luar biasa dalam kali turun. Gitu ya. Nggak dibatasi tuh. Supaya apa? Supaya dikasih tahu, oh ini sebenarnya terjadi itu cuma sementara aja. Ya. Nah, batasan kenaikan sama penurunan saham itu juga bergantung dari harga sahamnya. Kalau harga sahamnya bergerak dalam rentang 50 sampai 200, maka auto reject atasnya, AR atas itu 35%. AR bawahnya juga 35%. Ini waktu pandemi ya. Jadi sekarang udah normal. Kalau harga sahamnya itu berada dalam rentang 200 sampai 5.000, maka maksimal kenaikan dan penurunannya dalam 1 hari adalah 25%. Kalau di 5.000 maksimal 20%, ya.
Kalau saham akselerasi dia di 1 ya sampai 10%. Kalau saham watchlist cuma 10% di semua harga. Contohnya gimana? Contohnya begini. Ketika ada saham diperdagangkan di harga 100, maka dalam satu hari dia boleh maksimal kenaikannya adalah 135. Jadi begitu menyentuh angka 135, saham itu udah berhenti untuk diperdagangkan, nggak bisa lagi dibeli. Jadi nggak bisa lagi naik jadi 136, 137, tapi mentok di 135. Kalau dia turun, maksimal penurunannya adalah ke 65. Jadi begitu nyampe 65, sahamnya udah nggak bisa turun lebih rendah lagi. Ya, nah, mungkin cepat aja ya. Nah ini ilustrasinya seperti ini. Kalau misalnya harga sahamnya itu adalah Rp1.000, dia masuk fraksi harga auto reject 25%, maka kalau naik dia naiknya 12.50, kalau turun dia harusnya 7.50 ya, karena udah normal, ini masih belum normal. Jadi begitu naik di 1255 ya berhenti gitu. Ketika besok harga sahamnya diperdagangkan di 12.50, maka di hari itu maksimal kenaikannya adalah 15.65, maksimal penurunannya adalah 16.65 ya. Oke, ini saya cepat aja. Nah, bursa efek ada jam perdagangannya. Bursa efek perdagangannya itu terdiri dari 2 sesi, sesi pagi dan sesi siang. Sesi pagi dimulai dari jam 8.45 sampai dengan 16.15 ya. Kemudian untuk pasar tunai cuma sesi 1 aja. Kalau pasar negosiasi itu agak sedikit lebih panjang sampai dengan 16.30. Oke. Nah, bagaimana sih harga saham itu terbentuk? Harga saham terbentuk menggunakan hukum permintaan, dan yang paling keren di pasar modal itu kita bisa lihat bagaimana pergerakan harga saham. Pembeli sama penjualnya itu bisa kelihatan secara real, ya. Pembeli dan penjual di pasar modal itu dinotasikan bid dan offer. Gitu. Bid adalah daftar orang yang mau beli saham, offer adalah daftar orang yang mau jual saham. Jadi pembeli sama penjual tuh kelihatan di sini. Misalnya teman-teman berpikir, oh ini saham ini demand ini harganya nih, oh turunnya turun dalam, naik tinggi itu pasti ada yang ngatur-ngatur. Jawabannya enggak. Kita bisa lihat apa yang terjadi dan bagaimana proses perdagangan kenaikan harga saham itu bisa terjadi gitu ya. Nah, gimana cara bacanya? Misalnya ada bid di angka 27.950, ini artinya ada 69 lot orang yang mau beli saham di harga 27.950. Ketika harga saham ini di harga 27.925 itu ada 857 lot orang yang mau beli saham. Jadi masing-masing ini adalah daftar pembeli nih. Di harga 27.900 ada 2.000 lot orang yang mau beli. Di harga 27.875 ini ada 1.300 lot orang yang mau beli ya, dan seterusnya sampai ke bawah. Offer adalah daftar orang yang mau jual. Di harga 2795 ini ada 31 lot orang yang mau jual. Di harga 28.000 ada 753 orang yang mau jual ya, 753 lot. Di harga 28.025 ini ada 240 lot orang yang mau jual, dan seterusnya. Jadi bid dan offer adalah daftar pembeli dan daftar penjual. Dalam proses kenaikan atau penurunan harga itu ada aturannya. Ya, yang pertama adalah aturan prioritas harga. Jadi harga itu diatur. Ada pembeli dan ada penjual. Ya, seperti apa yang diprioritaskan, penjual seperti apa yang diprioritaskan, itu namanya aturan harga. Kemudian ada aturan waktu ya, atau time priority. Contohnya begini. Ada orang yang mau jual saham senilai 3 juta rupiah.
Ada orang mau jual saham 3 juta ya. Kemudian yang mau beli ini 2 juta. Ketemu nggak? Nggak sepakat. Orang mau beli di harga 2 juta tapi yang mau jual di harga 3 juta. Ya. Belum ada ya, ini masih sistem antrian nih. Nah selanjutnya ada orang yang mau beli di harga 1 juta. Cuma karena harganya lebih murah, dia kurang diprioritaskan, makanya antriannya di bawah. Yang mau jual juga sama. Kalau misalnya dia mau jual dengan harga paling mahal, itu antriannya di bawah ya. Prioritas harga tuh begini maksudnya teman-teman. Kita kembali lagi. Orang yang mau beli dengan harga paling mahal, dia akan diprioritaskan. Orang yang mau beli dengan harga paling mahal, dia akan diprioritaskan. Maksudnya bagaimana? Antriannya itu paling atas di sini. Ini orang yang mau beli di harga paling mahal. Dari sisi penjual, orang yang mau jual dengan harga paling murah itu diprioritaskan. Ya makanya orang yang paling murah tuh di sini kelihatan daftarnya nih. Makin mahal orang itu mau jual, makin tidak prioritas dia. Kenapa aturannya seperti itu? Jawabannya adalah supaya cepat proses transaksi itu terjadi. Ketika investor mau jual saham, dia akan dipertemukan dengan investor yang mau beli saham dengan harga termahal. Sedangkan investor ketika mau beli saham, dia akan dipertemukan dengan investor yang mau jual saham dengan harga paling murah. Jadi itu kan supaya selesai, supaya cepat gitu ya terjadinya. Makanya dibuat aturan seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau beli saham langsung dapat barangnya, maka saat masukin harga, kalau mau beli saham apa informasi yang kita perlukan? Ada 3. Apa aja? Ada 3. Bukan. Nih teman-teman udah punya aplikasi nih, mau beli saham, apa informasi yang dibutuhkan? Ada 3. Yang pertama harus tahu kodenya. Saham kan ada kodenya, ya. Yang kedua, teman-teman harus tahu harganya. Ya kan? Yang ketiga, harus tahu berapa lotnya. Nah, ketika teman-teman sudah tahu kodenya, maka kan mau masukin harga. Saya mau beli di harga berapa nih? Saya udah tahu kodenya, saya mau beli UNTR, saya mau beli, masukin harganya di harga berapa? Kalau teman-teman mau langsung laku, mau langsung dapat barangnya, maka harga yang dimasukin adalah harga yang ini. Ini namanya best offer atau harga termurah yang terjadi di hari itu. Namanya best offer. Begitu teman-teman masukin harganya 27.975, begitu teman-teman pencet enter, langsung tuh duit berubah jadi saham. Ya. Tapi kalau teman-teman mau ngantri, waduh ini 27.975 mahal. Saya mau yang murah deh, mau beli nawar dulu. Nah, kalau teman-teman mau nawar, ini udah ada nih orang yang mau beli di harga 2790, udah ada 969 tuh ngantri. Jadi teman-teman akan ngantri di sini. Ya. Kalau mau makin murah teman-teman nawar, ini makin panjang antriannya ke bawah. Jadi kalau mau dapat di harga yang kita inginkan, maka kita harus bersabar sampai sahamnya turun. Gitu ya. Kalau nggak turun-turun gimana ya, kita nggak dapat. Kita beli di harga best offer. Yang mau jual juga sama. Begitu teman-teman udah punya sahamnya nih, udah naik gitu ya sahamnya ya. Saya mau jual, jualnya di harga berapa? Kalau teman-teman jual langsung di harga ini adalah pembeli yang mau beli dengan harga paling mahal di waktu itu. Begitu teman-teman masukkan angka yang ini, maka langsung berubah, langsung terjual. Saham teman-teman dari saham berubah jadi duit. Kalau mau jual dengan harga yang lebih mahal bisa, cuma harus ngantri. Makin mahal teman-teman mau jual, makin panjang antriannya ke bawah. Nah, jika udah paham konsep itu, maka kita akan masuk ke contohnya. Kemudian tadi teman-teman lihat ini ada pembeli, ada penjual ya. Jadi ada orang mau jual saham di harga 3 juta. Yang mau beli ini harganya cuma 2 juta. Ya, belum ketemu. Kemudian aturan yang kedua adalah prioritas waktu. Prioritas waktu itu orang yang masukin order duluan dia diprioritaskan.
gitu ya. Nah ini kan dia belakangan tuh yang cewek, maka dia di belakang. Selanjutnya nih dia harganya sama-sama 2 juta, tapi karena dia belakangan, maka harganya di belakang. Nah kalau harganya lebih murah gimana? Ya ini nggak diprioritaskan dia. Ya dari sisi pembeli, makin murah dia mau beli, makin tidak diprioritaskan. Kalau dari sisi penjual, bagaimana yang tidak diprioritaskan? Makin mahal dia nggak diprioritaskan. Ya. Sampai saat ini belum ada terjadi transaksi satupun. Transaksi baru terjadi begitu ada salah satu pihak yang sepakat. Kalau nggak dia naikin harga belinya atau penjual nurunin harga jualnya. Di sini case-nya adalah pembeli naikin harga jual. Kalau tadinya 2 juta karena udah lama gitu kan, nggak laku-laku, naikin dia jadi 3 juta. Maka begitu sudah deal transaksi ini ketemu pembeli penjual, maka transaksi ini disebut sebagai matching. Matching ya, berjodoh gitu. Selanjutnya dia akan naik ke depan, yang di belakang maju ke depan gitu ya. Nah yang bawah karena udah kelamaan dia nunggu kan, aduh naikin aja di 2 juta, siapa tahu dapat gitu ya. Maka begitu harganya naik, ya jadi diprioritasin di atas, gitu ya. Nah kemudian ada orang yang nggak mau ngantri, jadi begitu dia mau beli langsung beli di harga 3 juta, harga best offer. Dia ngantri dan dia langsung beli, ya, jadi transaksi. Paham? Apa ini? Sekarang kita akan lihat contoh realnya. Kenapa tabel-tabel itu bisa muncul? Contohnya bagaimana? Nah, jadi tabel ini adalah representasi dari pembeli dan penjual ya. Tabel bid dan offer adalah representasi dari pembeli dan penjual. Ada orang yang ada dua pelaku nih. Bid apa bid? Bid apa? Bid ya, bid itu nawar, mau beli ya. Offer jual ya. Ini pelaku pembeli dan penjual. Jadi ada 20 lot orang yang mau beli di harga 5.000 rupiah. Baca ada 20 lot, ini yang ada ya. Pembeli di harga 5.000. Di tabel nomor 2 ada 10 lot orang yang mau jual offer yang di harga 5.200. Pindahkan ini ke dalam tabel, maka bentuknya seperti ini. Jadi kumpulin aja berapa orang yang mau beli, berapa orang yang mau jual, kemudian disortir. Kalau pembeli dia makin mahal dia mau beli, paling atas tempatnya. Kalau penjual makin murah dia mau jual, paling atas tempatnya, gitu ya. Kemudian ada nomor 3, pelaku nomor 3. Dia ingin jual saham sebanyak 50 lot di harga 5.100. 5.100 lebih mahal atau lebih murah dari kondisi saat ini? Murah. Maka dia akan diutamakan, betul ya? Dia akan diutamakan. Akan terlihat di atas. Kemudian pelaku nomor 4, dia ingin membeli saham di harga sebanyak 50. Kondisi saat ini lebih mahal atau lebih murah? Kalau dari sisi pembeli, orang yang makin murah dia tidak diprioritaskan, antriannya di bawah ya. Makin murah dia mau beli, makin panjang antriannya ke bawah situ. Kemudian ada lagi pelaku nomor 5, dia ingin jual saham di harga 5.100 sebanyak 15 lot ya. Yang harganya sama ada nggak? Nah, berlaku hukum yang kedua, prioritas waktu. Yang diprioritaskan adalah yang duluan ya, tapi di atas yang ini, gitu. Jadi biar gampang nih, ini kan sama nih harganya nih, maka digabungin aja total jadi 65, gitu ya. Kemudian pelaku ini belum ada terjadi transaksi ya. Ini yang kita lakukan apa? Ini ngapain orang sebenarnya? Pembeli dan penjual kita mau menawar, continuous auction. Pembeli mau nawar segini, penjual mau nawar segini, mereka ngantri. Sampai kapan? Sampai salah satu pihak ada yang sepakat, ya di harga yang mereka mau, harga yang cocok gitu.
Nah, kemudian ada pelaku nomor 6, dia ingin beli saham sebanyak 70 lot di harga 5.050. Nah, ini kan lebih mahal nih. Karena ini lebih mahal, diprioritaskan, diutamakan ya. Belum ada transaksi masih. Barulah di pelaku nomor 7. Ini akhirnya ada orang yang mau beli saham sebanyak 30 lot di harga 5.100. Ada nggak orang yang mau jual di harga 5.100? Ada. Langsung match ini, langsung ketemu nih. Ya. Nah, makanya itu sistemnya dibikin seperti ini supaya langsung kelihatan pembeli sama penjualnya ya. Transaksi selesai, matching. Terjadi 30 lot di harga 5.000. Kemudian pelaku nomor 6 dia ingin beli saham di harga 5.050, ingin jual saham di harga 5.050, ada nggak yang mau beli di harga 5.050? Ada. Ya, langsung matching transaksi, maka transaksinya selesai. Ini penting sekali loh teman-teman paham. Karena ini yang menyebabkan harga saham itu bisa naik dan bisa turun. Jika dia terjadi di pagi hari, gitu ya, pembeli sama penjualnya itu berinteraksi dan harga saham itu akan dinamis bergeraknya. Jadi kalau dibilang, oh kenapa nih harga saham bisa naik? Ada yang ngatur di atas bursa efek? Enggak. Ini adalah pertemuan antara pembeli dan penjual yang saling tawar menawar. Kalau pembeli banyak, penjual nggak ada, harga pasti turun. Kalau penjual pembeli banyak, penjual nggak ada, harga pasti naik. Itu permintaan ya. Nah, terakhir, bagaimana melakukan analisis bid dan offer. Jadi bid dan offer itu menggambarkan psikologis orang, menggambarkan psikologis karena akan kelihatan ya seperti apa. Jadi cara menganalisisnya itu ada 3. Yang pertama, seperti apa susunannya. Yang kedua, berapa banyak transaksi itu dilakukan. Dan yang ketiga adalah berapa harga paling banyak yang ditransaksikan di hari itu. Ya. Nah, bid dan offer yang bagus itu bentuknya seperti ini. Masing-masing fraksi harga ada pembelinya dengan jumlah yang sangat besar. Masing-masing harga nih. Ini artinya itu saham diminatin orang. Banyak pembeli dan juga banyak penjual. Ini sehat sahamnya. Kalau teman-teman lihat bid dan offer bentuknya kayak begini, ini hati-hati. Bid offernya kosong atau ompong gitu atau bolong-bolong kayak begitu. Begitu teman-teman beli sahamnya, jualnya susah. Kenapa? Pembeli sama penjualnya nggak seimbang. Jadi kalau teman-teman dengar istilah goreng saham itu naikin, diturunin sesuka, itu bentuknya itu begini bid dan offernya. Jadi kalau teman-teman bid offer, jangan sampai yang seperti ini. Oke? Hati-hati. Ancaman. Beli begini, jualnya susah. Ya. Nah, terakhir, yang kedua adalah transaksi sekuritas. Jadi, setiap jam 5 sore, begitu tutup, kelihatan berapa banyak sekuritas-sekuritas yang terlibat di transaksi saham. Gitu ya. Biasanya dia seperti ini bentuknya nih. Sekuritas itu kodenya 2 huruf kapital. Kalau saham berapa kodenya? 4 huruf kapital. Ya. Kalau sekuritas itu 2 huruf kapital aja. Nah, nanti di saham ini YU gitu ya, ini ada sekitar 52.000 transaksi. ZP, Maybank, ini ada sekitar 36.000 transaksi. Makin banyak ini, makin bagus. Ya. Tapi kalau transaksi sahamnya dilakukan oleh sekuritasnya sedikit, ya nggak bagus. Gitu ya. Dan terakhir ada yang namanya VWAP. VWAP merupakan singkatan dari volume weighted average price. Dalam satu hari, di harga berapa saham itu paling banyak ditransaksikan? Contoh, misalnya ada saham nih, ya, dalam satu hari dia bergerak dalam rentang 1.275 sampai 13.5. Maka dari hari yang paling banyak kejadiannya, rekordnya atau bolak-baliknya itu terjadi di harga 12.10. Ya, sebanyak berapa ini? 1,1 miliar dalam tahun ya. 1,1 miliar dengan 8.800
881 lot saham yang ditransaksikan di harga 12.90. Nah, nanti kalau teman-teman mau masukin harga saham, kita mau beli saham nih, kan udah tahu kodenya, ya kan? Yang kedua apa? Harus tahu apanya? Harga. Berapa harga yang paling rasional saat teman-teman mau beli saham di hari itu? Harga yang paling rasional adalah harga VWAP. Karena VWAP itu teman-teman beli di harga average rata-rata, nggak terlalu mahal dan juga nggak terlalu murah, gitu ya. Di semua sekuritas biasanya ada nih informasi tentang VWAP ini, harga rata-rata. Kalau teman-teman bisa beli di bawah harga rata-rata, misalnya di 12.85 ini murah nih. Tapi kalau teman-teman belinya di 13.05 ini mahal. Kemahalan teman-teman beli, kenapa? Karena average-nya itu di harga 12.30. Nangkap ya? Jadi analisis bid dan offer ada 3 caranya. Yang pertama, kita lihat susunannya. Bid dan offer yang bagus gimana susunannya? Begitu ya. Yang nggak bagus bolong-bolong. Dari sisi transaksi sekuritas ini bisa dilihat jam 5 sore. Makin banyak transaksi sekuritas makin bagus. Kalau sebelum jam 5 dia belum kelihatan ya, belum kelihatan. Dan yang terakhir, kalau kita mau masukin harga, pastiin kita harganya di harga yang paling banyak kita posisikan di hari ini. Namanya adalah VWAP. Oke? Nah, sekarang coba buka aplikasi IDX Mobile. Kita coba belajar di telepon ya. Oke, bisa? Buka IDX Mobile. Ini kali 15 menit lagi ya. Bisa? Kemudian ketik sahamnya yang teman-teman mau cari. Kemudian analisis. Apa misalnya? Aces. Apa Aces? Langganannya, Pak. Nah, begitu teman-teman klik Aces gitu ya, maka akan muncul bid dan offer. Dan sekarang teman-teman bisa lihat saat ini lagi diperdagangkan gitu. Aces sehat nggak? Lihat dari sisi bid dan offernya. Itu pembeli dan penjualnya ngelihatnya bisa ya. Jadi adjust, terus pilih ke bawah di sini, ya. Ini sehat nih, pembeli sama penjualnya banyak. Kalau kita beli, kalau menjual pasti ada yang nggak sehat. Contohnya apa Pak? Misalnya pedas PDS ya. Ini estimasi PDS, bisa PDS, pariwisata. Nah ini nggak sehat nih, bid offernya aja tipis begitu. Jauh lagi, 248 sama 258, bolong-bolong lagi dia ompong. Teman-teman beli saham begini, jualnya susah. Gitu ya. Nah mungkin ini ya dari saya. Semoga teman-teman bisa menambah sedikit ya. Mohon maaf Bega agak sedikit panjang. Jadi tapi teman-teman bisa menangkap ya seperti apa mekanisme perdagangan di pasar modal. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke Bega untuk sesi itu. Terima kasih teman-teman.
Bagi. Terima kasih ya Pak Nukti ikut kelas hari ini, minggu lalu nggak ada di kelas. Nih biar kayak hubungan saling melengkapi ya, kita belajar fitur juga hari ini karena fitur-fitur di aplikasi itu untuk di Profits Anywhere ada beberapa yang nggak sedetail di IDX Mobile. Tadi masnya yang dihapus bisa di-download lagi ya IDX Mobile-nya. Nah, teman-teman yang akunnya belum jadi atau ada yang nggak muncul datanya, Iya bisa Pak. Beberapa kali dicoba. siapa namanya? Erika, oke sih kalau yang baju. Erika. Oke, nanti di list lagi ya. Habis ini nanti dicek kan. Nah, teman-teman yang belum download, cara download sudah tahu semua ya? Sudah download semua? Sudah. Nah, cara masuk ada yang belum bisa selain Mbak Erika tadi? Atau ada yang akunnya belum bisa? Yang tadi malam? Bukan. Siapa namanya? Sari. Oke, nanti ya. Mbak Erika, Mbak Sapitri. Nah, untuk masuk kita ada dua cara. Cara seperti biasa sosial media lainnya, tapi untuk password dan username harus di caps lock. Jadi biasanya ada yang ngeluh nggak bisa login, padahal passwordnya benar, username-nya benar, ternyata hurufnya nggak di caps lock. Nah, teman-teman bisa aktifkan juga kalau mau pakai smart login atau dilewatin. Dan Profits Anywhere ada 3 menu utama. Yang pertama di menu account. Untuk yang tadi dilewatin bisa diaktifkan di menu account ini. Ada buttonnya, tinggal di turn on ya namanya ya. Nah, nanti teman-teman bisa aktifkan aja, nanti dia diminta konfirmasi pin tradingnya berapa. Pin trading, password dan username itu diterima melalui email pada saat teman-teman sudah berhasil registrasi sebelumnya. Nah, untuk tampilan teman-teman di sini ada yang masih kosong? Bisa dicek di menu account-nya. Biasanya di atas ini di bagian SID, SRE, atau di sini tulisannya full. Masih ada nggak? Ada tulisannya semua ya? Ada. Ya, oke, berarti akunnya udah bisa. Nah, untuk di menu account ini isinya pure data diri teman-teman.